Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, Ibu harapkan kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring online ya. Walaupun mungkin kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara bertatap muka, Ibu harapkan tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk tetap semangat belajar ya. Pada hari ini, Ibu akan memaparkan materi tentang peluang usaha. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua, Ibu sudah menjelaskan materi tentang karakteristik wirausaha. Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang peluang usaha. Yang pertama, bagaimanakah konsep peluang usaha? Jadi, peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang harus diambil oleh seorang wirausahawan untuk mewujudkan atau melaksanakan suatu usaha dengan berpikir secara kreatif dan berani mengambil resiko untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kemudian, dari manakah sumber peluang usaha? Sumber peluang usaha itu bisa berasal dari yang pertama, peluang dari diri sendiri. Di antaranya adalah hobi atau minat. Contohnya, ya, Bill Gates yang hobinya mengotak-atik komputer, sehingga muncullah ide dari beliau untuk membuat komputer. Kemudian, Soichiro Honda dengan kegemarannya terhadap mesin dan mobil balap, dengan keuletan serta ketelitiannya yang mampu membuat penemuan baru, ruji-ruji roda yang awalnya dia buat dari kayu, kemudian dia buat dari logam, sehingga pada suatu ketika dalam keadaan mendesak, Honda mampu menciptakan sepeda dengan motor kecil yang banyak diminati oleh banyak orang, yang akhirnya story inilah yang menjadi cikal bakal perusahaan raksasa otomotif Honda ya, di mana Honda adalah kendaraan yang paling banyak diminati oleh orang-orang di seluruh dunia. Kemudian peluang dari diri sendiri itu bisa muncul dari keahlian yang kita miliki ya. Misalnya keahlian itu bisa menjadi modal untuk mengembangkan usaha sesuai dengan bidang keahlian kita. Contohnya Larry Page dan Sergey Brin ya, yang ahli dalam matematika, dia mampu menciptakan mesin pencari atau search engine Google ya, yang biasa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari kita ya untuk saat ini. Kemudian peluang berikutnya itu bisa berasal dari lingkungan. Peluang dari lingkungan itu bisa dari usaha atau bisnis orang tua kalian, kemudian dari lingkungan rumah seperti tetangga, kemudian teman sekolah, atau mungkin teman lain di luar sekolah. Atau mungkin peluang itu juga bisa muncul saat kalian berkunjung ke berbagai tempat ya. Nah, berikutnya, peluang juga bisa kita peroleh dari informasi, baik informasi yang kita dapatkan melalui media elektronik atau media massa, ya, atau mungkin informasi yang kita peroleh dari orang yang kita temui, ya. Kemudian peluang juga bisa berasal dari gagasan orang lain, dan peluang juga bisa muncul dari perubahan yang terjadi, misalnya perubahan lingkungan, perubahan musim, atau mungkin perubahan teknologi dan komunikasi ya, atau perubahan gaya hidup. Seperti halnya di era pandemi saat ini ya, mungkin kalian bisa mengambil peluang seperti halnya menciptakan masker ya, untuk kalian jual atau distribusikan kepada banyak orang, atau mungkin kalian bisa membuat hand sanitizer alami ya untuk di musim pandemi saat ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi peluang usaha ya. Jadi ada 4 rumusan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan agar dia bisa mencapai sukses ya. Yang pertama, rumusan yang pertama adalah dia harus work hard, dia harus bekerja keras ya. Kemudian yang kedua adalah work smart,
harus kerja cerdas ya. Kemudian yang ketiga adalah enthusiasm atau bergairah, selalu bergairah dalam bekerja ya. Kemudian yang keempat adalah service atau pelayanan yang memuaskan untuk customer ya. Kemudian identifikasi peluang usaha itu bisa kita lakukan melalui yang pertama sumber ide awal pendirian usaha. Kemudian selanjutnya dengan mengidentifikasi dan evaluasi kesempatan investasi. Kemudian apakah keputusan yang harus kita lakukan? Itu perlu kita pikirkan juga. Kemudian selanjutnya kita bisa memulai usaha ya, memulai usaha baru kita. Kemudian setelah itu kita bisa mencari atau membeli bisnis yang sudah ada ya. Jadi itu alternatif bagaimana kita mengidentifikasi peluang usaha. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan analisis peluang usaha dengan analisis SWOT ya. 4 huruf dari SWOT. Yang pertama adalah S. S yang pertama itu artinya strength atau kekuatan. Kemudian W itu berasal dari kata weakness atau kelemahan. Kemudian O itu berasal dari opportunities atau peluang. Kemudian T berasal dari kata threat atau ancaman. Ya. Kemudian adapun tujuan dari analisis SWOT ini ya, itu bertujuan untuk mengetahui yang pertama strength ya. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usahanya. Contohnya, perusahaan tersebut memiliki SDM yang berkualitas, kompeten, dan loyal. Itu adalah bagian dari kekuatan suatu perusahaan atau strength ya. Kemudian yang kedua adalah weakness. Weakness itu adalah kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalnya, tenaga kerja yang kurang berpengalaman atau kurangnya modal usaha untuk membuat suatu perusahaan. Itu termasuk weakness atau kelemahan. Kemudian yang ketiga adalah opportunity ya. Opportunity adalah peluang atau kesempatan yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan suatu usaha ya. Kemudian yang terakhir anak-anak adalah threat. Threat itu artinya ancaman atau gangguan atau hambatan yang bisa berasal dari lingkungan luar atau lingkungan sekitar. Nah, Ibu flashback kembali ya, bagaimanakah karakter wirausaha sukses ya. Ini ada poin-poin karakter wirausaha sukses menurut Bygrave yang biasa disingkat dengan 10D ya. D yang pertama itu adalah dream. Dream itu adalah kita seorang wirausaha harus memiliki impian untuk mewujudkan usaha kita di masa depan ya. Kemudian yang kedua adalah decisiveness. Itu adalah cepat dan tepat dalam mengambil keputusan ya. Jadi seorang wirausaha harus cepat tepat dalam mengambil keputusan. D yang ketiga adalah doors atau tidak menunda-nunda kesempatan yang ada ya. Kemudian D yang keempat adalah determination. Jadi seorang wirausaha harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dan pantang menyerah. Kemudian D yang kelima adalah dedication ya, atau dedikasi yang tinggi. D yang keenam adalah devotion. Devotion, seorang wirausaha itu harus mencintai pekerjaannya ya anak-anak ya. Kemudian D yang ketujuh adalah detail. Detail artinya seorang wirausaha itu harus memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan mengenai wirausahanya itu secara rinci ya. Kemudian yang kedelapan, D yang kedelapan adalah destiny. Destiny itu artinya bertanggung jawab terhadap nasib atau tujuan yang akan dicapai. Kemudian D yang kesembilan adalah dollars. Ini artinya bahwa suatu usaha itu tidak serta-merta diukur oleh uang ya. Jadi kesuksesan seseorang itu tidak serta-merta hanya tujuannya uang, melainkan kepuasan dari konsumen yang kita ajak untuk bertransaksi ya. Kemudian yang terakhir adalah distribute.
Jadi seorang wirausaha harus bersedia mendistribusikan atau menyalurkan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang yang ia percayai. Nah, sekarang apa saja sih bentuk-bentuk peluang usaha ya? Peluang usaha itu bentuknya bisa dari yang pertama, industri dan kerajinan. Kemudian yang kedua bisa dari pertambangan dan energi. Dalam hal ini eksplorasi dan eksploitasi bahan alam ya anak-anak ya. Kemudian seperti halnya yang berkaitan dengan jurusan yang kalian pilih saat ini, yaitu bidang pemberi jasa ya. Bidang pemberi jasa multimedia itu bisa dalam bentuk film, kemudian fotografi, videografi, cetak foto ya, dan segala macamnya. Kemudian ada bidang perdagangan dan ada juga bidang agraria. Nah, itu saja dari Ibu untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Sebelum Ibu tutup ya, ada istilah pepatah yang mengungkapkan bahwa never lose hope because it is the key to achieve all your dream. Jadi, janganlah kita kehilangan harapan karena itu adalah kunci untuk mencapai semua impian kita. Jadi, kita harus selalu semangat ya anak-anak untuk mengejar impian dan cita-cita kita ke depannya. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.